Beberapa waktu yang lalu, ada suatu artikel yang cukup viral yang mengatakan bahwa pria yang banyak duduk dan gemuk itu bisa menjadi wanita karena estrogennya meningkat. Apa betul seperti itu? Kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas suatu fenomena yang beberapa waktu lalu cukup viral, yaitu katanya pria itu bisa jadi wanita kalau banyak duduk dan gemuk. Jadi itu dua kata kuncinya ya, banyak duduk dan gemuk. Oke, jadi sebelum saya bahas mengenai apa betul seperti itu, ya saya kira Sobat Sehat yang udah lama nonton video saya di channel SB30 Health pasti tahu kalau sebetulnya ya ini hal yang tidak mungkin terjadi. Pria jadi wanita benar-benar secara fisik. Tapi kali ini yang ingin saya bahas adalah banyak masalah-masalah yang sekarang cukup sering terjadi ya dewasa ini dialami oleh pria baik yang usianya itu mulai dari usia-usia produktif sampai dengan usia-usia yang lanjut. Nah, mungkin buat Sobat Sehat yang merasa pria atau mungkin punya pasangan ya, punya anak, punya saudara, kerabat dan lain-lain, penting sekali nonton video ini ya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah masalah-masalah apa sih yang paling sering dialami pria-pria zaman now. Yang pertama, tentunya masalah-masalah yang sering terjadi adalah mudah lelah. Ya, mudah lelah ketika bekerja, mungkin ketika sedang mengerjakan aktivitas sehari-hari, olahraga bahkan juga salah satunya. Ini yang cukup sering terjadi ya. Kenapa? Karena level energinya menurun. Ya, ini banyak karena pria kan memang utamanya adalah bekerja, ya mencari nafkah dan lain-lain. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah masalah apa? Masalah seksual, ya. Masalah seksual ini juga banyak terjadi pada pria, bukan hanya pada wanita ya. Pria yang paling sering dikatakan, wah ini perlu untuk peningkat seksual nih ya, meningkatkan vitalitas dan lain-lain. Ini masalah-masalah pria juga. Nah, mungkin kalau ada yang merasa ini juga penting ditonton sampai akhir. Kemudian apalagi sampai masalah-masalah penyakit kronis. Nah, ini juga penting sekali diperhatikan ya. Masalah-masalah penyakit kronis ini sekarang udah mulai dari usia-usia yang paling muda. Saya punya pasien paling muda itu bahkan usianya di bawah saya, itu sudah ada yang melakukan hemodialisa atau cuci darah. Masalah ginjal. Ini masalah yang sudah komplikasinya cukup lanjut. Sebelumnya karena topik ini kita bahas mengenai pria jadi wanita, saya ingin memberikan faktanya ya. Apa sih yang membedakan antara pria dan wanita? Nah, Sobat Sehat kan selama ini kan ya pria ya kayak gini dok, wanita ya kayak gini. Nah, saya ingin memberikan perbedaannya ya, menyatakan di sini secara medis. Yang membedakan antara pria dan wanita itu apa sih? Yang pertama ya tentunya pemaparannya secara medis ya adalah perbedaan biologisnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai perbedaan biologis itu menyangkut apa aja? Kromosom. Nah, kalau buat Sobat Sehat yang tahu, yang dulu belajar biologi, oh kalau cewek itu, wanita itu XX dok, kalau pria XY, itu secara umum seperti itu ya. Kemudian ukuran dan bentuk tulangnya, jadi kalau kita lihat secara strukturnya, tulangnya, oh kalau makanya kenapa kalau ini ya, kalau arkeolog itu kalau lihat tulang-tulang, itu bisa lihat, oh ini pria ini wanita ini, dari mana? Ya karena dari ukuran tulangnya, strukturnya, itu organnya itu. Nah skeletalnya itu ya bisa kelihatan. Kemudian apalagi dari organ reproduksi dan gonad. Gonad itu apa? Kelenjar yang memproduksi dari, kalau misalnya pria adalah sperma. Apa yang produksi? Testis. Kalau pada wanita adalah
ovariumnya, itu yang memproduksi gonadnya. Nah, kemudian satu lagi di sini yang membedakan secara medis antara pria dan wanita adalah perbedaan fisiologisnya. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Jadi bukan cuma karena sekarang yang namanya bentuk-bentuk ini kan mudah sekali untuk diubah. Ya, saya kira Sobat Sehat sudah tahu nih kalau mengenai organ reproduksi sekarang udah ya makin kreatif, berkembangnya teknologi kesehatan dan lain-lain, oplas dan lain-lain ya. Jadi tapi ada sesuatu yang lebih sulit diubah yang membedakan antara pria dan wanita, yaitu fisiologisnya. Apa yang membedakan? Yang pertama adalah respon hormonalnya ya, atau kita bilang sistem hormonalnya. Apa aja ya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah metabolismenya. Nah, metabolisme ini nanti akan menyangkut risiko penyakit dan lain-lain ya. Kemudian juga sistem imunitasnya. Ini juga berbeda ternyata antara pria dan wanita. Wanita itu cenderung memiliki imunitas yang lebih tinggi. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa wanita lebih banyak yang mengalami masalah autoimun. Ya, meskipun dari ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, itu ya. Nah, jadi inilah yang sebetulnya membedakan antara pria dan wanita, baik secara biologis dan fisiologis. Kenapa ini penting, Dok? Ya, tadi ini saya bilang, ya sekarang ini sudah banyak terjadi yang namanya suatu distorsi. Distorsi apa? Distorsi antara pria dan wanita. Di sini ada suatu artikel yang menarik yang saya share ke Sobat Sehat ya. Artikelnya apa? Ini yang terjadi saat ini adalah di Thailand, tahu dong Thailand ya. Thailand negara tetangga kita tuh. Itu ada 18 gender. Ada 18 gender. Bayangkan, pria dan wanita ini kalau dibagi-bagi nanti ada berbagai macam ya. Jadi gendernya tuh bisa di breakdown lagi berbagai macam di sini. Jadi sampai orang itu bingung. Ini namanya gender apa ya? Nah, buat sobat sehat yang mau tahu, ini jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya. Mulai dari ada yang straight male, ada yang straight female, benar-benar cowok, benar-benar cewek. Ada lagi yang namanya Tom, ada yang namanya D, ada yang namanya Tom G, ada yang namanya Tom Gay King. Nah, dan lain-lain. Tentunya tidak akan saya bahas di sini. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ini bahwa sekarang kalau kita berbicara pria dan wanita ini memang repot. Repotnya di mana? Di Thailand aja udah ada 18 gendernya. Nah, jadi kalau Sobat Sehat dalam arti tidak mau menjadi pria yang kewanita-wanitaan atau mungkin wanita yang kepria-priaan, penting untuk menjaga kesehatan. Hubungannya di mana, Dok? Akan saya share di sini. Ada hubungannya. Jadi kalau kita berbicara tadi, kita ambil salah satunya yang paling besar, ya perbedaan fisiologis. Akarnya dari mana sih? Akarnya adalah dari perbedaan hormonnya antara pria dan wanita yang sesungguhnya tentunya di sini ya, bukan yang 18 gender tadi. Yang membedakan apa? Saya bahas di sini ya. Jadi perbedaan hormon seks itu adalah yang paling mendasari. Perbedaan hormon, meskipun hormon ini kan banyak ya, ada hormon kortisol, ada hormon-hormon yang terkait dengan metabolisme kita, tapi yang membedakan tentunya antara pria dan wanita adalah hormon seksnya. Hormon seksnya ini pun juga banyak jenisnya. Apa? Estrogen, kemudian progesteron ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone FSH/LH ya. Kemudian HCG, ini hormon wanita yang pada waktu dia itu pada waktu hamil menyusui ya. Prolaktin ini ya. Kemudian testosteron baik pada pria maupun pada wanita, dua-duanya punya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jumlahnya. Pria juga punya estrogen, pria juga punya FSH dan LH. Bedanya apa? Beda yang diproduksi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara secara hormon ini memang hormon-hormon yang terdapat pada pria yang dimiliki oleh pria dan wanita ini juga ada kesamaannya, meskipun yang membedakan adalah jumlahnya atau levelnya di sini. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita memiliki hormon yang mirip lah ya, mirip ya, mungkin tidak semua sama persis, tapi mirip. Ini juga yang membedakan apa? Yang membedakan cowok sama-sama punya estrogen, cewek juga punya testosteron. Yang membedakan apa? Adalah levelnya. Nah, di sini artinya apa? Kita perlu untuk menjaga level hormon yang kita miliki ini supaya tetap menjadikan kita ini punya kesehatan seksual atau kesehatan metabolisme yang baik, yang seimbang. Nah, sekarang banyak orang itu punya masalah-masalah, termasuk masalah orientasi seksual tadi yang saya bahas di awal, ya, kemudian masalah metabolisme juga, penyakit-penyakit kronis yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Terjadinya karena apa sih? Terjadinya adalah karena salah satunya yang paling sering adalah ketidakseimbangan hormon atau yang kita katakan adalah hormonal imbalance. Nah,
Hormonal imbalance ini contohnya masalah-masalahnya apa sih dok? Mulai dari yang paling simpel, orang punya masalah jerawat atau akne. Beberapa menyebutnya breakout wajahnya. Nah, sekarang banyak sekali ya. Bahkan bukan hanya di usia-usia puber, yang di usia-usia udah 30, ya itu juga banyak sekali mengalami masalah-masalah seperti ini, 20-30. Kemudian masalah yang juga paling cukup saya bingung ya, paling banyak sekarang dialami wanita-wanita usia produktif adalah PCOS. Saya juga banyak handle pasien-pasien yang punya masalah PCOS ini atau Polycystic Ovarian Syndrome, karena wanita-wanita yang mengalami PCOS ini paling sering adalah susah untuk hamil. Jadi sekarang buat teman-teman yang mungkin merasa punya masalah-masalah seperti ini, bisa dicek. Salah satunya adalah karena PCOS ini yang paling sering. PCOS terjadinya karena apa? Karena ketidakseimbangan hormon juga, yang mungkin next time akan saya bahas lebih detail ya, bukan di video ini. Kemudian masalah juga yang cukup sering terjadi pada wanita usia produktif adalah endometriosis. Ya, jadi orang bilang itu ini rahimnya di luar gitu ya, di luar kandungan gitu hamilnya. Nah, kemudian juga diabetes tipe 2. Ini juga terjadi karena apa? Karena ketidakseimbangan hormon insulin. Kemudian juga hipotiroid atau hipertiroid, ini juga terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Kemudian juga masalah osteoporosis. Apa itu? Tulang keropos, berbeda dengan osteoartritis ya. Kemudian juga Cushing syndrome. Ini juga saya pernah handle beberapa pasien yang punya masalah Cushing syndrome. Itu terjadi karena kortisolnya berlebihan. Jadi stres dalam jangka waktu yang panjang. Karena jangan lupa, stres itu juga memproduksi hormon, namanya adalah hormon kortisol. Jadi sekarang banyak sekali masalah-masalah kesehatan ini yang berkaitan dengan hormonal. Dan hormonal ini tentunya juga berkaitan dengan pola hidup kita. Nah, jadi kalau kita mau berbicara ya mengenai pria jadi wanita ya, yang saya sudah katakan di awal, kalau secara fisik tentunya tidak mungkin ya. Tapi ada memang beberapa masalah-masalah di mana pria ini menjadi punya masalah-masalah hormonal yang akibatnya hormonalnya dia ini lebih banyak hormon wanitanya dibanding hormon yang seharusnya, hormon prianya. Nah, masalah ini bisa terjadi apabila ya pertama adalah obesitas. Obesitas ini sekarang kita katakan sudah menjadi salah satu epidemi juga ya, dimanapun banyak orang, bukan cuma di Indonesia, di negara-negara manapun, negara-negara berkembang, bahkan negara maju pun banyak yang mengalami obesitas. Dan obesitas ini banyak sekali jenisnya ya, ada kelas-kelasnya juga nanti. Kemudian yang juga sangat berpotensi menyebabkan masalah gangguan keseimbangan hormon itu juga adalah pola makan ya. Kemudian pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan liver. Nah, kemudian juga karena konsumsi obat-obatan ya, jenis-jenis tertentu ini juga bisa menyebabkan masalah ketidakseimbangan hormonal, terutama adalah hormon-hormon yang sintetis. Jadi kalau melakukan yang namanya hormon replacement therapy, kemudian mungkin beberapa yang melakukan injeksi hormon pria ya, hormon-hormon testosteron dan lain-lain, ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Biasanya kalau beberapa di dunia olahraga ada yang bilangnya, oh ini steroid dok, injeksi steroid. Nah, itu juga bisa mengganggu keseimbangan hormon. Kemudian juga tentunya dari aktivitas fisik. Nah, inilah masalah-masalah ini tadi, semuanya ini bisa menjadikan suatu kondisi yang kita namakan adalah estrogen dominance. Ya. Estrogen dominance atau dominasi estrogen ini sangat sering terjadi sekarang ya. Jadi yang awalnya pria itu tadi punya level estrogen yang jauh lebih rendah dibandingkan wanita, sekarang estrogennya meningkat, bahkan bisa lebih tinggi dari testosteronnya ketika mengalami masalah-masalah atau melakukan pola makan yang kurang sehat, punya gangguan liver, melakukan injeksi hormon dan lain-lain. Beberapa studi ya yang saya paparkan di sini, tentunya bisa sobat sehat lihat, bisa sobat sehat baca sendiri. Kalau kita mau berbicara hubungannya apa sih dok? Kalau tadi ada aktivitas fisik, tentunya ya kalau kita bilang pria banyak duduk, ini kan hubungannya dengan aktivitas fisik. Hubungannya apa dok? Dengan masalah hormon. Di sini ada beberapa studi yang saya share. Yang pertama adalah studi di tahun 2017 yang dipublish di sini oleh BR British Journalist
Cancer ya di tahun 2017 adalah Sitting Physical Activity and Serum Estrogen Metabolism in Postmenopausal Women, the Women's Health Initiative Observational Study. Ya, di sini menyatakan bahwa orang yang banyak duduk pada wanita ini pun bisa meningkatkan level estrogennya. Kemudian ada juga studi yang menunjukkan ini recreational physical activity sitting and androgen metabolism among postmenopausal women in the Women Health Initiative. Ya, ini juga observational study. Ini juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian juga ada studi juga mengenai kalau tadi pada wanita, sekarang pada pria. Ya, jadi studi di sini sedentary lifestyle associated with testicular function. Ya, nah jadi ini mengambil sampelnya 1.210 pria yang diambil sebagai sampel. Jadi pria yang tidak punya pola hidup yang aktif atau yang kita katakan adalah sedentary ini. Jadi sedentary itu kalau bahasa anak sekarang bilangnya mager, ya, kaum rebahan itu. Nah, ketika pria itu pola hidupnya, gaya hidupnya adalah sedentary, malas gerak, kaum rebahan dan tadi. Ini menunjukkan di sini ya, menunjukkan adalah peningkatan follicle stimulating hormone and decrease in testosterone. Ya, artinya apa? Testosteronnya meningkat, kemudian follicle stimulating hormone itunya yang harusnya tinggi pada wanita itu meningkat. Pada pria di sini adalah yang banyak nonton TV, yang jam menonton TV-nya lebih panjang. Artinya apa? Nah, yang kita katakan aktivitas fisik ini pun ini juga bisa berkontribusi pada keseimbangan hormon pria. Hormon testosteronnya menurun, yang seharusnya pada pria itu tinggi, kemudian FSH-nya termasuk estrogennya itu meningkat. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekarang terjadi seperti ini. Lihat fenomena-fenomena seperti ini yang saya tunjukkan. Kenapa? Karena testosteron dan estrogen ini seperti jungkat-jungkit. Artinya ketika pria, konteksnya pada pria ya, pria-pria yang memiliki testosteron yang rendah, itu estrogennya secara tidak langsung itu pun juga akan terjadi peningkatan. Begitu juga sebaliknya, ketika estrogen pada pria itu meningkat, ya karena pola hidup yang tidak sehat, pola makan, masalah liver tadi, kemudian aktivitas fisik, ketika estrogennya meningkat secara tidak langsung, testosteronnya akan mengalami penurunan. Nah, itu sebabnya ya ini adalah salah satu fenomena yang sekarang banyak terjadi pada pria-pria zaman now. Terjadinya apa? Man boobs. Nah, man boobs itu apa? Pria tapi punya payudara yang seperti wanita. Itu ya bisa dilihat di gambar ini. Jadi pria yang seharusnya kalau memiliki testosteron yang cukup tinggi, badannya bisa atletis seperti ini. Ya, sebaliknya kalau pria itu memiliki kadar estrogen yang tinggi, testosteron yang rendah, salah satunya bisa mengalami masalah seperti ini, man boobs ini tadi. Nah, terus sekarang banyak orang yang tanya sama saya, "Dok, terus kalau misalnya aktivitas fisik itu sama olahraga sama atau beda sih? Atau dalam arti kalau apakah kita itu memang harus olahraga? Kalau saya itu nyapu, saya udah repot sehari-hari, saya mungkin mondar-mandir, jalan terus seharian, apakah itu bisa dikategorikan sebagai olahraga?" Ya, ini baik pada pria maupun pada wanita. Nah, di sini saya akan berikan contohnya ya, meskipun di sini saya berikan contoh wanita ya supaya wanita yang mendengarkan juga tahu bedanya apa sih antara aktivitas fisik dan olahraga. Nah, aktivitas fisik contohnya adalah yang saya berikan di gambar ini, contoh nyapu. Nyapu, ngepel, cuci piring, itu ya, cuci baju dan lain-lain. Nah, itu adalah yang namanya aktivitas fisik, termasuk mungkin kalau kita bilang jalan yang tidak diintensikan untuk olahraga. Itu pun kita kategorikan sebagai apa? Aktivitas fisik. Bedanya apa sih, Dok, dengan olahraga? Olahraga itu yang berbeda dengan aktivitas fisik, meskipun olahraga itu juga sama-sama menggunakan fisik ya. Yang berbeda adalah apa? Yang berbeda adalah kita intensinya. Ya, intensinya. Kalau misalnya mau jalan-jalan di mall, ya kita pakai sebagai olahraga, bisa nggak? Ya bisa, tapi benar-benar diintensikan untuk olahraga jalannya itu. Jadi dihitung berapa langkah ketika kita jalan muterin mall, itu pun juga bisa sebetulnya. Tapi memang selama ini olahraga itu lebih dikaitkan pada bidang-bidang atau cabang-cabang olahraga tertentu. Itu juga bisa kita kategorikan sebagai itu yang membedakan antara olahraga dan aktivitas fisik. Tapi dua-duanya ini sebetulnya penting. Yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah adalah ketika orang itu punya aktivitas fisik yang kurang, kemudian tidak olahraga.
Contoh seperti saya pun, ya saya sebetulnya aktivitas fisiknya itu sangat minim. Kebanyakan konsul dengan pasien juga duduk. Kemudian edukasi seperti ini pun juga duduk. Kemudian saya buat meal plan untuk pasien pun juga duduk, ya kan? Jadi sebetulnya orang-orang yang seperti saya atau mungkin seperti sobat sehat di rumah yang pekerja kantoran dan lain-lain yang selama ini juga lebih banyak duduk, penting untuk kita melakukan yang namanya adalah olahraga. Ya, jadi tujuannya apa sih olahraga itu? Untuk mengimbangi kita-kita ini yang punya aktivitas fisik yang minim sehari-hari. Nah, itu juga yang berkontribusi pada menjaga keseimbangan atau level testosteron untuk pria. Nah, itu tadi. Jadi gimana dok caranya untuk tipsnya untuk menjaga keseimbangan hormon? Ya ini ya baik pada pria maupun pada wanita. Meskipun konteksnya di video ini saya lebih banyak menekankan lebih banyak pada pria. Yang pertama apa? Adalah hindari makanan yang menurunkan testosteron. Makanan apa itu dok? Bisa tonton video saya yang ini. Saya udah pernah bahas. Jadi apa saja makanan yang bisa berpotensi menurunkan testosteron? Yang kedua adalah tentunya penuhi kebutuhan nutrisi. Kenapa dok? Kok hindari ini lebih penting? Karena banyak orang yang sekarang, oh saya cari makanan yang meningkatkan testosteron, saya cari suplemen yang meningkatkan testosteron, saya cari metode ini, perawatan ini dan lain-lain. Nah sekarang tapi kalau yang buruk ini kita lakukan terus, yang baik ini tidak akan kelihatan hasilnya. Ya, karena apa? Karena yang buruk dilakukan terus. Makanya menghindari makanan-makanan termasuk pola hidup yang menurunkan testosteron yang saya share di video tadi itu penting untuk dilakukan dulu sebelum kita memenuhi kebutuhan nutrisi. Tentunya untuk sebagai pria di sini ya konteksnya. Yang ketiga adalah kelola stres dengan baik. Kenapa? Karena banyak juga pria-pria yang stresnya tinggi, testosteronnya menurun. Makanya banyak orang yang mengalami libido seksnya menurun. Kalau kita bicara pria itu mungkin mengalami ejakulasi dini, kemudian mengalami masalah-masalah seksual yang lain, infertil, tidak subur. Karena apa? Karena stresnya tinggi. Kemudian yang keempat apa? Pilih lingkungan yang suportif. Nah ini juga penting ya. Karena apa? Karena bagaimanapun manusia ini juga makhluk sosial. Jadi bagaimana kita create our environment, ya kita bisa menciptakan lingkungan yang suportif, cari teman-teman yang mungkin punya visi sama, yang selalu juga mendukung kita untuk menjadi orang yang lebih baik, itu juga sangat penting. Dan yang terakhir tentunya adalah tetap aktif bergerak, baik itu aktivitas fisik, itu juga punya banyak sekali manfaat. Kalau yang kurang aktivitas fisiknya, tentunya penting sekali untuk melakukan olahraga, untuk menjaga keseimbangan hormon, terutama juga untuk pria menjaga level testosteron. Semoga dari video ini Sobat Sehat bisa paham sekarang bagaimana caranya kita untuk menjaga keseimbangan hormon, menjaga kesehatan metabolisme kita, karena hormon dan metabolisme itu sangat-sangat berkaitan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Jadi gimana dok caranya untuk tipsnya untuk menjaga keseimbangan hormon? Ya ini ya baik pada pria maupun pada wanita. Yang pertama apa? Adalah hindari makanan yang menurunkan testosteron. Makanan apa itu dok? Bisa tonton video saya yang ini. Saya udah pernah bahas. Jadi apa saja makanan yang bisa berpotensi menurunkan testosteron? Yang kedua adalah tentunya penuhi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga adalah kelola stres dengan baik. Kemudian yang keempat apa? Pilih lingkungan yang suportif. Nah ini juga penting ya. Dan yang terakhir tentunya adalah tetap aktif bergerak. Baik itu aktivitas fisik, itu juga punya banyak sekali manfaat. Kalau yang kurang aktivitas fisiknya, tentunya penting sekali untuk melakukan olahraga.